Oke, kita lanjutkan untuk perhitungan kapasitas daya dukung tiang pancang ya. Kita perhitungan kapasitas ya. Daya dukung tiang panjang, daya dukung tiang panjang. Ya, yang dimaksud dengan ya kapasitas daya dukung itu adalah kemampuan nanti ya, atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Jadi kemampuan tiang ya dalam mendukung atau menerima beban yang di atas tiang ya. Jika dalam kapasitas dukung pondasi dangkal ya, suatu satuannya adalah satuan ya, tekanan kPa ya, maka dalam kapasitas dukung ya tiang satuannya adalah gaya kilonewton ya, kilonewton. Dalam beberapa literatur digunakan istilah pile capacity atau pile carrying capacity ya. Kemudian untuk menghitung kapasitas dukung tiang ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan statis dan dinamis ya. Jadi nanti digunakan pendekatan statis dan dinamis. Ini nanti tergantung dari gaya ya dan data-data yang tersedia ya. Jadi nanti berdasarkan pendekatan statis dan dinamis, hitungan kapasitas dukung tiangnya ya secara statis ya. Nanti secara dilakukan menurut teori mekanika tanah ya, dengan mempelajari sifat-sifat teknis ya, sifat-sifat teknis tanah ya. Sedangkan untuk cara dinamis ya, jadi kalau statis itu adalah mengetahui sifat-sifat teknis dari tanah yang akan menerima beban pondasi ya, sedangkan nanti untuk sifat-sifat mekanisnya dinamisnya untuk perhitungan menggunakan pendekatan dinamis ya, maka dilakukan dengan menganalisa kapasitas ultimate dengan data yang diperoleh ya dari data pemancangan tiang. Jadi nanti dari data pemancangan tiang, kalau ini kan ini data tanah, data sifat tanah. Kalau ini adalah data dari pemancangan tiang. Jadi pemancangan tiang berarti bisa dihitung setelah sebagai biasanya untuk mengecek aja kemampuannya ya. Dihitung perhitungan perencana sebelumnya ya, kemudian nanti hasil pemancangannya bisa dihitung ya, nanti jumlah tumbukannya ya dari pemancangan itu, kemudian turunnya ya dari pemancangan itu seberapa senti atau penurunannya dari pemancangan terakhir itu berapa. Nanti di situ akan digunakan untuk analisa menggunakan cara dinamis ya. Kalau yang statis adalah
dengan data-data sifat tanah yang dilakukan pengujian sebelumnya, ya. Jadi misalnya pengujian sifat fisiknya apa-apa yang diuji, ya, nanti data itu yang digunakan untuk perhitungan kapasitas daya dukung pondasi, ya. Kadang-kadang masih perlu dicek dengan mengadakan pengujian tiang untuk meyakinkan hasilnya, ya. Jadi nanti tiang yang didasarkan pada teori, ya, hasil perhitungan kapasitas tadi dukung, ya. Selain dari teori, ya, kadang-kadang kita perlu menganalisa, ya, dan mengecek, ya, hasil dari pengujian tiang, ya. Kemudian variasi kondisi tanah dan pengaruh tipe cara pelaksanaan pemancangan dapat menimbulkan, ya, perbedaan yang besar, ya, pada beban ultimate, ya, tiang, ya, pada suatu lokasi bangunan, ya. Demikian pula dengan pengaruh-pengaruh seperti tiang dicetak, ya, di luar atau juga dicor di tempat, ya, itu kan nanti ada pengaruhnya. Kemudian dibandingkan dengan tanah yang bergelombang, tiang terbuat dari baja, ya, atau beton, ya, itu juga berpengaruh, ya. Kemudian di dalam perhitungan kapasitas daya dukung ini, yang pertama adalah nanti yang kita menggunakan tadi daya dukung ultimate dengan cara statis, ya. Jadi nanti yang secara statis tadi, ya, yaitu kapasitas daya dukung ultimate, ya. Ini nanti ultimate atau batas, ya. Jadi nanti yang kita hitung adalah dari batasnya, ya. Kemudian nanti kita cari daya dukung izinnya, ya. Ya, dengan cara statis tadi, ya. Cara statis. Kemudian yang kedua nanti cara dinamis, ya. Nah, kapasitas dukung ultimate, ya, untuk tiang dengan cara statis dihitung dengan menggunakan teori-teori mekanika tanah, yaitu skema bidang runtuh, ya, untuk tiang yang mengalami pembebanan atau tekan, ya, dan yang menahan beban, ya, dengan mengerahkan tahanan ujung, ya, dan tahanan gesek dindingnya, ya, bisa dilihat. Jadi nanti ada yang misalnya ini tiangnya, jadi misalnya ini tiang, nanti maka dia akan memikul atau menahan beban sebesar
berat struktur misalnya bangunan ya sebesar Q ya pada satu tiang ini ya, maka nanti di sini untuk yang pertama itu di sini ada bidang runtuhnya ya, pada ujungnya juga terjadi bidang runtuh ya. Yang di gambar ini adalah bidang runtuhnya ya, bidang runtuh akibat tekanan pada ujung ya, ya bidang runtuh pada ujung tiang ya. Jadi nanti yang sedang sini adalah akibat gesekan ya, jadi nanti bidang runtuh oleh gesekan, bidang runtuh oleh gesekan ya, gesekan tiang dengan tanah ya. Kalau ini pada ujung tiang ya, bidang runtuhnya. Kalau ini nanti adalah apa namanya, ini yang disebut dengan nanti tahanan atau daya dukung ujungnya ya, Q. Ini daya dukung daripada akibat gesekan atau ya GS. Jadi nanti di dalam perhitungan daya dukung tiang, nanti yang kita perhitungkan adalah daya dukung ujung tiang dan gesekan pada sepanjang tiang pancang ya. Jadi nanti kedua inilah yang akan memikul nanti beban yang ada di atasnya ini, sehingga nanti yang kita perhitungkan, yang kita cari adalah tahanan ujungnya atau daya dukung ujung tiang dan daya dukung ya gesekan tiang ya. Jadi nanti ini kita jumlahkan. Jadi nanti ini yang akibat apa namanya, tahanan ujung atau daya dukung ujung, dan ini akibat daripada gesekan ya, kayak gesek tiang. Jadi nanti Q-nya, jadi Q-U nya adalah sama dengan nanti ya Q-B tadi ditambah Q-S dikurangi W-V. W-P ini adalah berat daripada tiangnya sendiri, nanti bisa kita hitung ya. Itu adalah di sini adalah Q adalah daya dukung ya atau kapasitas ya, daya dukung tiang yang neto ya, jadi yang ultimate nanti, jadi ultimate neto yang dikurangi berat tiang ya. Jadi nanti bisa dikasih keterangan ya, nanti ini adalah ya nanti QU adalah sama dengan nanti kapasitas dukung ultimate neto ya, kapasitas dukung ultimate ya, ultimate neto ya, satuannya adalah kilonewton. Kemudian nanti QB adalah nanti kapasitas ujung ya atau tahanan ujung bawah ultimate, tahanan ujung ya bawah, ujung bawah tiang maksudnya, ujung bawah ultimate ya, ujung bawah tiang ultimate.
atau ultimate ya, ultimate satuannya juga kilonewton. Kemudian nanti QS adalah tahanan gesek ya, tahanan gesek. Ultimate juga ya, ultimate satuannya kilonewton. Sedangkan yang W nanti WV adalah berat sendiri tiang ya, nanti WP sama dengan berat sendiri tiang, satuannya sama kilonewton. Nah, ini kilonewton juga. Nanti dari sini bisa kita tahu ya kemampuan tiang itu atau kapasitas daya dukung tiangnya ya, sehingga bisa kita hitung angka keamanannya ya. Kalau lebih besar ya, QU-nya ini lebih besar dari Q berarti aman, tapi kalau QU-nya lebih kecil dari Q yang ada ini, beban dari beban luar, nanti beban bangunan, maka tiangnya tidak mampu untuk memikul beban ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di keterangan tadi ya, tahan ujung ultimate secara pendekatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kapasitas dukung ultimate pada pondasi dangkal ya. Jadi selain ini jadi ya bisa kita menggunakan pendekatan pondasi dangkal ya, tahanan ujung ya, tahanan ujung ya, ultimate saya pakai yang ultimate gitu ya, yang dapat digunakan dengan pendekatan ya, menggunakan pondasi dangkal ya. Dapat digunakan pendekatan pondasi dangkal ya. QU-nya kan dari kondisi pondasi dangkal, QU sama dengan nanti QB per AB ya, QB per AB, atau ya biasanya CB kali NC ya plus P0 ya, atau PB nanti kali NQ plus 0,5 gamma kali gamma kali 0,5 gamma kali D kali dengan N gamma ya. Ini untuk pondasi dangkal ya.
Ini nanti bisa QU adalah tahanan ujung ya, nanti persatuan luas ya. Jadi nanti jadinya QU adalah tahanan ujung, persatuan luas atau nanti satuannya adalah kilonewton per meter kuadrat ya. Kemudian nanti adalah luas penampang ujung bawah tiang ya. B adalah nanti luas penampang ujung ujung tiang gitu ya, ujung bawah tiang, satu aja meter kuadrat ya. Kemudian CB adalah kohesi tanah di sekitar ujung tiang, kohesi tanah. Mungkin sebelumnya udah kohesi adalah daya lekat tanah ya. Jadi kohesi tanah ya di sekitar ujung tiang ya. Kohesi tanah di sekitar ujung tiang, satuannya adalah kilonewton per meter kuadrat. Kemudian nanti PB atau gamma kali Z, PB ini ya sama dengan gamma kali Z atau berat isi ini gamma kali Z. Ini adalah tekanan overburden ya, sama dengan tekanan overburden ya, overburden. Di dasar tiang ya, di dasar tiang, satuannya berarti kilonewton per meter kuadrat. Kemudian nanti gamma adalah berat volume ya, berat volume tanah, volume satuannya ya kilonewton per meter kubik ya. Kalau yang tadi kilonewton per meter kuadrat. Kemudian Z nanti adalah D adalah sama dengan diameter pondasi atau diameter ya, diameter tiang atau pondasi atau tiang dalam meter. Kemudian nanti ada NC NQ ya, NC NQ N gamma ya adalah faktor daya dukung tanah ya, faktor kapasitas dukung tanah. Kapasitas dukung ya, tanpa satuan ya. Jadi dari nanti bisa kita dapatkan dari berdasarkan sudut gesel tanah, nanti ya bisa kita dapatkan faktor kapasitas dukung tanah ini ya. Kemudian ya
dari persamaan ini tadi ya. Jadi nanti kita hapus saja. Jadi persamaan tadi ya, persamaan tahanan ujung ultimate, tahanan ujung ultimate ya, bisa ditulis ya, B sama dengan nanti AB kalikan dengan ya, CB kali NC ditambah P0 tadi kali NQ ditambah 0,5 gamma kali D kali N gamma. Jadi kalau pondasi pondasi dangkal ya, cukup ini aja ya, jadi nggak ada di sini kali AB karena di sini nanti adalah luas daripada tiangnya sendiri, pondasi tiang. Kalau di pondasi dangkal dia sudah di rumus ini, tapi Q-nya adalah Q kecil ya, Q-nya kali ini Q besar nanti. Kemudian untuk tahanan gesek tiang ya, sisi tiang, ini adalah tahanan yang ujung yang ini. Ya, tahanan gesek sisi tiang. Sisi siang ya, atau nanti QS ya, simbol QS ya, dapat dianalisa dari menurut kolom ya, jadi pakai kolom menurut ya, menurut kolom. Bahwa nanti tegangan gesernya adalah sama dengan Q geser dibagi dengan A geser, A ya, S, AS ya, atau gesernya ya, sama dengan nanti CD ditambah dengan sigma N dikalikan tangan V D. Oke, nah di sini ini adalah TD
TD ya adalah tahan geser tahanan geser sisi tiang. Satuannya adalah ya nanti kilonewton per meter kuadrat ya. Kemudian CD adalah kohesi antara dinding ya dan tanah. Kohesi antara dinding dengan tanah. Gaya geseknya ya, gaya lekatnya ya, kohesinya. Kemudian sigma N tegangan atau sigma H nanti ya adalah tegangan normal pada sisi tiang. Tegangan normal. Jadi bacaannya ini adalah sigma ya, jangan sampai nggak bisa baca ini. Adalah ini to ya, to D ya, ini sigma N, sigma H. Sigma adalah tegangan normal, kalau to D adalah tegangan geser. Simbolnya ya, simbol tegangan geser ini simbol tegangan normal ya. Tegangan normal ya pada sisi tiang. Kemudian sudut V adalah sudut geser antara sisi tiang dan tanah, sudut gesek ya. Antara sisi tiang dan tanah ya, antara sisi tiang dengan tanah. Oke, kita dapatkan ya. Ini untuk mendapatkan nanti tegangan geseknya ya pada sisi tiangnya. Oke, nanti yang kita perlukan adalah tegangan atau tahanan ujung dan tegangan gesek ya. Oke, selanjutnya nanti besarnya tegangan normal tadi sigma N ya, atau tegangan horizontal ya, sigma H tadi pada tiang tergantung pada koefisien tekanan tanah lateralnya ya. Jadi nanti tergantung dari K sama dengan ya, ini adalah koefisien tekanan tanah lateral ya, tekanan tanah lateral ya, karena gayanya gaya lateral nanti ya, ada gaya. Nah, jadi nanti K sama dengan sigma H dibagi sigma V. Ya, jadi ada yang sigma H atau sigma V ya. Sigma V adalah nanti adalah berat daripada atau tegangan vertikal ya, sigma V ya, nanti bisa kita cari nanti ya, sigma H sama dengan nanti yang dicari adalah K kali sigma V ya. Yang dicari di sini adalah tegangan normalnya atau tegangan
ya sigma N atau sigma H ya, untuk yang normalnya terjadi pada sisi tiang ya. Kemudian dengan sigma V adalah tegangan vertikal akibat berat tanah ya, jadi nanti bisa kita hitung ya. Kemudian tahu koefisien ya tekanan tanah lateralnya ya, bisa kita hitung besarnya sigma H-nya. Jadi dari persamaan tadi bahwa sigma H sama dengan sigma N adalah sama dengan ya, nanti dari persamaan sebelumnya tadi ya, bahwa jadi nanti sigma H sama dengan sigma N ya, sama dengan nanti K-nya tadi adalah menjadi KD ya. KD dikalikan dengan sigma V ya. Nah, sigma V-nya ini adalah vertikalnya adalah sama dengan nanti P0 tadi ya. P0 yang kita cari sebelumnya tadi, P0 adalah gamma berat isi tanah kali kedalamannya nanti. Maka kita dapatkan tegangan normalnya ya. Ya, jadi nanti sigma V tadi sama dengan P0 tadi sama dengan gamma kali Z tadi ya. Z adalah kedalaman dari permukaan tanah sampai dasar daripada tiang ya. Dari sini maka kita bisa dapatkan tadi ya, jadi mungkin maka ya tau D adalah CD ditambah KD ya, kali P0 kali tangan V ya. Jadi nanti tegangan berasnya tahan geser daripada tiang, nanti kita bisa mendapatkan adalah besarnya adalah tadi, jadi sama dengan CD plus KD kali P0 kali tangan V ya. Dengan P0 ada tekanan per badan ya. Kemudian nanti maka nanti tahanan gesek ya dinding ya, sehingga tahanan gesek dinding atau tiang tadi ya. Dinding maksudnya adalah karena sekelilingnya, maksudnya dindingnya itu dinding ultimate ya, adalah nanti QS ya, sama dengan nanti sigma AS kali tau D, atau sama dengan sigma AS adalah luas ya, luas sepanjang keliling tiang ya, sepanjang tiang sekelilingnya, keliling tiang dikalikan CD ditambah KD dikalikan P0 dikalikan tangan QD. Ini rumus ini ya, ini rumus juga ya. Ini rumus untuk yang tahanan geseknya ya. Tadi sebelumnya adalah tahanan ujungnya ya.
dengan A adalah luas selimut ya. Jadi A yang di sini, nanti AS adalah luas selimut dinding tiang ya. Jadi nanti A adalah luas selimut dinding tiang. Kalau yang tadi sebelumnya ada yang AB, jadi ini AS adalah luas penampang ujung tiang, kalau ini adalah luas selimut dinding tiang AS-nya. Kemudian nanti ada yang VD tadi itu ada yang menggunakan nanti delta ya. Jadi boleh digunakan delta simbolnya, jadi tangan delta gitu ya. Jadi nanti notasi yang baru adalah tangan delta ya. Jadi nanti bisa dituliskan ya, sehingga nanti untuk keseluruhan nanti, jadi ini tadi adalah daya dukung atau tahanan gesek ya dinding tiang, sebelumnya adalah tahanan ujung daripada tiang ya. Maka nanti bisa kita jumlahkan yang disebut dengan nanti kapasitas ya daya dukung ultimate-nya ya. Nanti bisa kita, jadi nanti deltanya bisa kita ganti delta, tangan delta yang tangan PD nanti ya. Kemudian nanti untuk keseluruhan ya kapasitas daya dukung ultimate ya, maka kapasitas dukung ultimate tiang tunggal itu kapasitas dukung ultimate tiang tunggal karena kita menghitungnya baru satu tiang ya, sehingga disebut tiang tunggal. Jadi nanti ada tiang kelompok, jadi ada beberapa tiang nanti bisa kita hitung ya tiang kelompoknya. Kalau ini adalah bisa berdiri sendiri ya. Nah, untuk mencarinya dari tunggal dulu, baru nanti untuk yang kelompok ya. Nah, dari sini berarti nanti QU ya sama dengan ya tadi AB kali CB plus P0 tadi dikalikan NQ ya, ditambah 0,5 kali gamma kali D kali N gamma ya, N gamma ya. Jadi nanti ada ini kurangi N, kurang ada NC nya ya, kurang. Jadi nanti AB kali ya CB kali NC, ketinggalan NC-nya ya. CB kali NC tambah P0 kali NQ tambah 0,5 gamma kali D kali gamma, ini yang apa namanya? Ini adalah tahanan ujungnya, kapasitas daya dukung ujung ya. Sedangkan yang untuk yang ini tadi, ini yang gesek, berarti nanti kita masukkan lagi nanti sigma yang ini, sigma AS kalikan dengan CD ya, plus ya KD dikalikan dengan P0 ya, kalikan dengan tangan delta dikurangi nanti
Jadi nanti kita tambahkan aja di sini, dikurangi ya WV-nya, berat daripada tiangnya. Jadi menambahkan di sini dikurangi ya, dikurangi WV ya. Nah, ini kita dapatkan rumus daripada kapasitas daya dukung ultimate tiang ya. Jadi sudah ada penjelasannya sebelumnya ya, tadi delta segala macam tadi, AB luas ujung tiang ya, AS luas selimut ya. Ini masih secara umum ya nanti. Kemudian nanti ada untuk nilai apa namanya? Ada sudut V-nya ya. Nah, kemudian baru kita jadi ini masih secara umum ya. Ini untuk kapasitas daya dukung tiang secara umum ya. Nah, nanti mungkin tergantung jenis tanahnya kita bisa sesuaikan nanti penggunaan daripada data-data yang ada pada pengujian daripada tanahnya, mekanika tanahnya, pengujian ya tanahnya nanti ya, apa yang tersedia datanya ya nanti bisa kita gunakan. Jadi misalnya untuk kapasitas dukung tiang pada tanah granuler ya. Jadi nanti di sini kapasitas dukung tiang dalam tanah granuler, dalam tanah granuler. Ya, granular itu misalnya pasir ya, jadi berpasir jadi tidak ada mempunyai kohesi ya, atau kohesinya nol ya, jadi ya tanah granuler atau non kohesif ya. Ya, jadi nanti tanah granuler atau tanah non kohesif atau C-nya sama dengan 0 ya. Berarti rumus tadi kan, kalau ini karena C-nya berarti ya hilang nanti ya, berarti nggak ada, ini nggak ada ya. Jadi nanti dari rumus tersebut ya dari persamaan nanti CB nanti, jadi nanti dari persamaan yang CB kali NC ini adalah 0 ya. Kemudian nanti untuk 0, ini ya, dan untuk 0,5 gamma kali D kali N gamma ini juga ya bisa diabaikan ya, bisa diabaikan. Berarti nanti tidak usah kita masukkan di dalam rumus. Jadi ini yang keluar adalah cuma ini P0 kali NQ ya. Jadi nanti ini kita angkatin 0. Jadi berarti nanti cuma AB kali P0 kali NQ ya. Jadi ini juga akan diabaikan ya. Sehingga nanti apa namanya untuk Q, sehingga nanti ya, sehingga persamaan ya, sehingga persamaan nanti QU jadi sama dengan QB
ditambah QS dikurangi WV tadi ya. Nah ini cuma nanti sini adalah AB kali FB, AB kali FB ya, ditambah sini HS kali FS. Ini juga sama karena sudah nggak ada lagi ya, CD-nya nggak ada, sehingga nanti yang keluar adalah itu nanti ya, FS min WV. Jadi nanti bisa kita ya, jadi ini FS ya, S kali FS nih, atau nanti sama dengan nanti AB kali P0 tadi dikalikan dengan NQ, P0 nya NQ ditambah nanti HS kali KD kali P0 kali tangan V ya, min atau tangan delta ya, udah kita ganti delta, tangan delta min WV ya. Jadi rumusnya jadi ini nanti ya, QU nya adalah AB kali P0 kali NQ tambah yang ini adalah yang ujung, yang ini adalah yang gesekan ya, atau yang gesek samping dinding ya. Jadi AS luas ya keliling ya dinding, sepanjang ya dinding, dikalikan KD kali P0 kali tangan delta dikurangi WV ya. Oke, kita lihat dari ujung tiang dulu, berarti ujung tiangnya ini adalah AB kali P0 kali NQ. Jadi nanti bisa kita tahanan ujungnya ya, nanti tahanan ujung ultimate atau QB ya. Persamaan tadi ya, QB sama dengan ya AB atau P0 kali ya. Jadi nanti AB kali FB tadi ya, atau nanti FB nya sendiri sama dengan ya, P0 dikalikan dengan N gamma NQ ya, NQ ya, sehingga nanti kita ya dapatkan nanti ya tahanan ujung P0 tadi NQ, tahanan ujung geser ya, ujung F nya ya. Jadi AQB tahanan ujung ultimate ya. Kemudian nanti ketika kita masukkan tadi ya adalah ini tadi AB kali P0 kali NQ ya. Nah dari sini nanti untuk nilai apa namanya, jadi nanti faktor kapasitas dukung NQ tergantung pada risiko kedalaman atau rasio kedalaman penetrasi tiang terhadap diameter dan sudut gesek tanah ya. Jadi nanti bisa dicari ya untuk nilai apa namanya
faktor daya dukungnya tadi ya, faktor daya dukung atau faktor kapasitas dukung tadi ya, berdasarkan nanti tergantung dari sudut gesernya nanti, sudut geser tanah. Jadi di sini faktor kapasitas dukung NQ tergantung pada rasio kedalaman penetrasi tiang terhadap diameter dan sudut gesek ya dalam tanah, atau V sudut gesek dalam ya tanah umumnya diambil dari nilai N. Jadi kalau pengujiannya dilakukan pengujian nanti SPT ya, ujiannya uji banyaknya tumbukan untuk mencapai penetrasi tertentu ya dengan uji SPT ya, penetrasi tes ya atau standar penetrasi tes. Nah itu nanti untuk mendapatkan sudut geseknya berdasarkan nilai daripada NSPT-nya ya. Jadi nanti kalau dari uji sifat tanah ya, biasanya kita dapatkan nanti dari misalnya uji geser langsung kita dapatkan nilai sudut geser tanahnya. Nah itu kita langsung kita gunakan nanti dari tabel ya, bisa kita lihat ya faktor-faktor ya kuat kapasitas dukung tanahnya tadi. Kita akan mendapatkan NC, NQ, N gamma itu berdasarkan sudut geser tanah. Kalau yang untuk mendapatkan ini sudut gesernya, yang kita cari sudut gesernya, jadi nanti bisa dari pengujian SPT ya. Jadi SN, jadi nanti N jumlah tumbukannya ya, dan nanti bisa dilihat akan didapatkan untuk mendapatkan V-nya ya, untuk menentukan V dan juga sudut yang delta tadi ya. Jadi di sini menurut jadi kalau misalnya kita tidak menguji menggunakan sifat tanah ya, kita menggunakan uji SPT ya, berarti kita harus menggunakan ya hasil uji N-nya itu, jumlah tumbukannya kita hubungkan dengan jadi nanti di sini ada grafik ya seperti ini. Jadi di sini adalah sudut gesek dalam. Jadi nanti sudut gesek ya, atau V tadi ya, sedangkan ke sini adalah N-nya ya, NSPT, SPT jumlah tumbukannya. Jadi nanti bisa kelihatan ya, misalnya seperti ini ya. Jadi nanti di sini ya sudut-sudutnya. Nanti di sini ada sini ada 10 ya. Ada 20, 30, 40, 50, 60, 70 misalnya ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70 misalnya. 70 ini adalah 70 banyaknya tumbukannya nanti. Berarti kalau tanahnya keras makin banyak ya tumbukannya dia, karena tidak mengalami penurunan yang banyak ya. Jadi lambat turunnya tumbukannya itu, alat penumbuknya, sehingga itu yang disebut dengan banyak tumbukannya tadi berapa untuk mencapai penurunan 15 cm ya. Jadi untuk turun 15 cm itu diperlukan tumbukan berapa kali, itu yang ditulis sebagai atau yang dinamakan dengan NSPT ya, NSPT-nya. Jadi misalnya ini nanti sudutnya juga nanti bisa sini dari ya, misalnya 28, sini 30 ya, 32, 34 ya, 36, 38, 40 misalnya, 42 ya, seterusnya 44. Nah ini nanti
Dari sini kita dapat dari uji SPT-nya berapa kali tumpukannya. Nanti kita kalau misalnya 30 ya nanti kita tarik sini berapa dapat ini sudut gesernya. Ya, misalnya 30 ya. N sama dengan 30 berarti nanti V-nya di sini kita cari saya 38, berapa itu ya. Atau 8,5 misalnya ya, derajat ya. Nah, ini yang kita pakai nanti untuk menghitung ya, nanti di dalam penggunaan daripada bisa mencari nanti NQ-nya ya. NQ-nya dari sudut ini dulu. Jadi dari kita cari sudutnya dulu, sudut gesernya, baru kita bisa menggunakan dengan tabel ya, dengan tabel tadi kita dapatkan NQ-nya ya. Jadi nanti dari sudut ini ya, dari tabel lagi kita didapat ya, nanti adalah NC, NQ, N gamma tadi ya. Tapi kalau dari pengujian sifat tanah kita sudah punya, jadi yang kita pakai adalah pengujian sifat tanah, P-nya berapa, sama dicari dengan menggunakan tabel ataupun nanti grafik ya. Nah, ini baru nanti kita dapatkan, baru kita bisa menghitung ya itu. Nah, ada juga yang untuk mencari ini adalah dengan cara menggunakan itu adalah caranya basic ya, kalau yang ini. Nah, nanti untuk yang fact ya, atau fact itu nanti menggunakan rumus ya. Jadi nanti sudut geser tadi bisa dicari ya, sama dengan akar, sama masih dengan hubungannya dengan hasil pengujian SPT tadi, cuma di sini akar 20N nanti plus 15 ya. Jadi 15 derajat. Jadi nanti hasilnya berapa? N-nya misalnya 20 atau 20 ya, ini 20 kalikan 20 berarti 400 diakarkan, kemudian ditambah 15 sebagai V-nya ya. Jadi ini pendekatan punyanya ini ada Kishida ya. Ini Kishida ya. Jadi nanti ini adalah untuk kita mencari nilai NQ, NC dan N gamma dari sudut gesek tanahnya. Nah, apabila dari hasil pengujian ya sebelumnya tidak terdapat nilai sudut V, maka kita bisa dengan pendekatan dari pengujian NSPT ya, SPT tadi ya. Jadi untuk mendapatkan sudut geseknya tadi ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian jadi nanti selanjutnya untuk menguji kita ini untuk yang ini yang ujung ya, kemudian kita lanjutkan untuk yang tahanan atau gesek ya. Jadi tahanan gesek ya, tiang ultimate ya, tadi yang A, sekarang B ya, tahanan gesek tiang ya, tiang ultimate atau ya, QS ya. Tadi sebelumnya persamaannya tadi untuk QS adalah sama dengan AS kali FS atau sama dengan ya AS dikalikan dengan CD ya, dikalikan dengan
jadi ditambah ya KD kali P0 kali tangen delta tadi ya. Nah, kemudian karena C-nya tadi 0, jadi nanti C-nya 0 berarti ya karena C-nya 0, maka QS sama dengan ya AS kalikan dengan Fs, atau ini aja, atau A ya Fs-nya sendiri adalah KD kalikan P0 dikalikan tangen delta ya, sama delta tadi ya. Delta tadi adalah kita dapatkan dari situ, sehingga nanti untuk persamaannya untuk tanah granuler ya, jadi nanti untuk nilai ya nanti bila tiang ya berbentuk meruncing di bawah ya, jadi nanti menjadi QS-nya ya, jadi nanti ada FW-nya ya. Jadi apabila tiangnya berbentuk meruncing, bila tiang berbentuk meruncing di bawah ya, di bawah, jadi misalnya bawah tiangnya seperti ini ya. Jadi ini kan meruncing ya, maka nanti di sini ya persamaan menjadi ya, maka persamaan menjadi ya QS sama dengan di sini ada FW kalikan AS ya, dikalikan KD dikalikan P0 dikalikan tangen delta ya, atau sama dengan FW kali Fs kali AS kali Fs. Fs nah, ini aja ya. Nah, ini berarti kita ada FW ya. FW nanti adalah nanti bisa kita jadi FW adalah faktor pengaruh bentuk tiang ya. Jadi bentuk tiang tadi pengaruhnya ya, saat dipancang pada tanah granuler, gerakan tiang dan getaran yang timbul menyebabkan tanah pasir memadat ya. Kenaikan ya kepadatan tersebut juga menaikkan sudut gesek tiangnya ya. Jadi nanti untuk ya, jadi batas ya atas kedalaman tanah netral ya, lateral setelah pemancangan tiang menjadi KP nanti ya, K0 ya,
tanah lateral tadi K0, kemudian KP ya, KP adalah tangan kuadrat 45 plus pi per 2 tadi ya. Nah, di sini nanti juga bisa kita lihat nanti nilai untuk pasir terkonsolidasi. Jadi K0 itu bisa kita cari ada 1 min sinus pi aksen ya. Dan K0 juga bisa ya. Nilainya bisa kita lihat ya. Oke, kita hapus saja. Jadi K0 nanti koefisien tekanan tanah lateral atau K0 ya, karena meruncingnya tadi ya, maka nanti yang menuju nilai KP, menuju nilai KP ya. KP adalah koefisien tekanan tanah pasif ya. Nanti besarnya ya KP sama dengan ya tangan kuadrat 45 plus pi per 2. Jadi kalau KA tangan kuadrat 45 min pi per 2 kalau KP. Jadi K0 nya menuju KP. Nah, nanti di sini ada untuk K0 ya dari Jeki ya. Jeki bahwa ya, jadi ini menurut Jeki ya, menurut Jeki ya K0 itu sama dengan ya 1 min sinus pi ya. Kemudian nanti nilai K0 bisa dilihat dari tabel ya. Jadi nanti berdasarkan tabel ya, nilai dari menurut Bowles ya. Bowles 1996. Nanti di sini jadi pasir karena nilai K0-nya. Misalnya pasirnya termasuk pasir longgar ininya adalah 0,5, kemudian padatan padatnya sedang 0,45, kemudian yang padat, jadi pasirnya kondisinya padat maka
0,35 nilai K0-nya ya. Kemudian berdasarkan nanti ya untuk nilai KD tadi ya, KD nanti bisa juga dilihat di sini dari jenis ya bahan tiangnya ya, nilai jadi mungkin nilai KD jadi jenis tiangnya ya, jenis tiangnya apa misalnya ya, nanti sini KD ya. Jadi nanti misalnya tiangnya baja ya, baja ada yang pipa baja, kalau yang baja profil ya, profil U, profil H dan sebagainya 1,4 sampai 1,9 ya nilai KD-nya. Kemudian yang baja pipa ya, dia di tiang ya, tiang nanti tiang tiang baja pipa misalnya, pipa baja tiang pipa baja itu adalah 1 sampai 1,3. Kemudian misalnya beton pracetak tiangnya ya, maka ini adalah 1,45 sampai 1,6. 45 sampai 1,60. Kemudian yang ya tiang tarik atau suruh ya, tiang-tiang 8 tiang untuk seluruh tipe tiang ya, adalah 0,4 sampai 0,9 ya. Untuk uji tarik ya, jadi mungkin kita nggak usah yang uji tarik ini, yang kita gunakan adalah ketiga tiang ini, bisa tiang baja, tiang pipa, baja profil ya, pipa baja dan beton ya, untuk mendapatkan nilai KD. Itu mungkin saya kira untuk tanah yang granuler tadi ya, bisa kita nanti dari rumus-rumus tadi udah ada untuk yang ujung tiang, kemudian tahanan gesek ya. Saya kira untuk kuliah kali ini saya kira cukup, mungkin nanti kita lanjutkan untuk yang metode yang lainnya. Oke, selamat siang, terima kasih.